Shalom teman-teman, selamat pagi, kembali lagi bersama Mas Gala dan Mbak Tia yang selalu kebagian jatah MC berdua terus. Kalau ada Mas Gala, mesti ada Mbak Tia. Oke lah teman-teman, sebelum kita memulai sekolah minggu pada hari ini, marilah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Mbak Tia. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini. Kami masih bisa berkumpul bersama-sama dalam sekolah minggu online pada hari ini Tuhan. Bimbing kami Tuhan untuk menjalankan aktivitas sekolah minggu pada hari ini, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Jauhkan kami dari segala godaan, dari setan Tuhan, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, teman-teman gimana nih kabarnya? Apakah baik? Senang? Sehat kan? Enggak deh, teman-teman tuh bohong, tuh lihat muka-mukanya masih ngantuk itu. Teman-teman kurang semangat ya? Ayo dong teman-teman, kita bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan supaya lebih semangat dan teman-teman bisa berkeringat gitu loh. Untuk lagu yang pertama, marilah kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Nah teman-teman, marilah kita nyanyikan lagu yang kedua. Tapi sebentar dulu, tak lihat muka teman-teman dulu. Itu kok muka-mukanya kurang semangat ya? Teman-teman belum yang keringetan gimana gitu? Belum semangat, masih kurang semangat. Nah, supaya teman-teman lebih semangat, marilah kita menyanyikan lagu yang kedua. Cuip cuip, pam pam. Ikuti gerakannya teman-teman. Semua karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Cuip cuip, dubidu pam pam, shalalala. Cuip cuip, dubidu pam pam, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Nah, gimana nih teman-teman? Udah keringetan belum? Udah semangat kan? Duduk dulu. Istirahat dulu. Dilap dulu keringatnya. Ya. Selanjutnya kita mau ke firman. Bentar Mbak, lupa deh kayaknya. Kan sebelum firman itu kita mau nyanyi dulu. Oh iya. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali di Sekolah Minggu GKJ Klaten. Nah, anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan, kemudian sudah berdoa. Sekarang kita tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum Budayu menyampaikan firman Tuhan, Budayu mau tanya, anak-anak masih ingat tidak ya cerita tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir? Tentunya masih baru minggu-minggu kemarin ya. Dipimpin oleh siapa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ya, dipimpin oleh Musa. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Nah, di perjalanan ternyata bangsa Israel terhalang oleh laut Teberau. Ya, nah harus menyeberang karena di belakangnya sudah banyak tentara Raja Fir'aun yang mengejar. Nah, anak-anak, pada saat itu Tuhan menolong bangsa Israel dengan cara membelah laut Teberau menjadi dua, sehingga di laut itu tengahnya menjadi kering dan bangsa Israel boleh berjalan di tengah laut itu sampai ke seberang dengan selamat dan melanjutkan perjalanan ke tanah Kanaan. Nah, anak-anak, tapi ternyata di tengah perjalanan bangsa Israel ini ada halangannya lagi. Ya, mereka terhalang lagi. Ya, pada saat ini bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Dia terhalang lagi. Menuju ke tanah Kanaan, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Nah, pada saat ini Budayu akan bercerita tentang penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel, ya. Karena apa? Karena berkat Tuhan untuk bangsa Israel itu sangat-sangatlah besar, luar biasa. Anak-anak mau tahu ceritanya ya? Ya, mari kita lihat video berikut ini. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu.
Lalu setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan kepada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Ya, anak-anak sudah melihat ya, bagaimana cara bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua menyeberangi sungai Yordan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, wah luar biasa ya. Tuhan menyertai bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dengan cara membendung sungai Yordan. Apakah yang membendung itu karena tabut perjanjiannya tadi dibawa masuk ke sungai? Ya, tentu saja tidak. Ya, yang membendung sungai adalah Tuhan. Ya, tabut perjanjian itu hanya sebagai lambang penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Ya, tabut perjanjian itu hanya lambang bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Coba anak-anak mengingat-ingat kembali penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel itu tidak pernah berhenti. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel itu terus menerus. Ya, sejak bangsa Israel dipimpin oleh Musa sampai bangsa Israel dipimpin oleh Yosua untuk masuk ke tanah Kanaan. Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Tuhan selalu memberkati bangsa Israel. Tuhan selalu menolong bangsa Israel. Tidak pernah berhenti Tuhan itu menyertai bangsa Israel. Berkat-berkat Tuhan terhadap bangsa Israel bisa dirasakan langsung oleh bangsa Israel. Berkat-berkatnya begitu luar biasa, tidak berkesudahan. Ya, asalkan anak-anak ingat, asalkan bangsa Israel mau menuruti apa yang dikatakan Tuhan, ya, Tuhan selalu memberkati mereka. Lihat ya, waktu kelaparan diberi roti, pengen daging diberi daging, akan menyeberang laut Tuhan membuatkan jalan, akan menyeberang sungai Tuhan membuatkan jalan. Nah, itulah penyertaan Tuhan, kasih Tuhan kepada bangsa Israel sepanjang masa, tidak habis-habisnya. Ya, baik saat dipimpin Musa sampai dipimpin Yosua. Anak-anak, tabut perjanjian itu sebagai lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, anak-anak, di dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan, ya, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita semua juga tidak habis-habisnya. Begitu luar biasa berkat yang diberikan
Tuhan di dalam kehidupan kita, sama seperti saat Tuhan menyertai, menolong, mengasihi bangsa Israel. Siapa yang tiap hari tidak mendapat berkat Tuhan? Wah, pasti tidak ada. Dari bangun tidur pun kita sudah mendapat berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan ada di dalam diri kita, ya, di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Tuhan begitu luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita semua merasakan kehadiran Tuhan melalui berkat-Nya, melalui kasih-Nya. Tuhan ingin menyatakan kehadiran-Nya di dalam hidup kita. Pada saat kita sakit, ya, kita bisa sembuh karena penyertaan siapa? Yang menyembuhkan kita siapa? Tuhan yang menyembuhkan kita. Saat kita bersuka cita, kita bisa pinter mendapat hadiah, mendapat pujian. Berkat siapa? Semua itu berkat Tuhan. Tuhan menginginkan kita merasakan kehadiran Tuhan melalui berkat-berkat yang diberikannya. Nah, kalau tadi di dalam bangsa Israel, tabut perjanjian itu sebagai lambang kehadiran Tuhan. Nah, kalau sekarang di dalam kehidupan anak-anak, apa ya sebagai lambang kehadiran Tuhan? Sebagai tabut perjanjiannya apa? Oh iya, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, orang-orang yang sayang kepada kita. Contohnya tadi kalau kita sakit, kita berobat ke Pak Dokter, kita diberi obat, kita bisa dirawat orang tua. Nah, karena apa? Kita kemudian bisa sembuh. Ya, itulah, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita itu bukti dari kehadiran Tuhan sebagai lambang tabut perjanjian tadi. Di sekolah kita diberi pelajaran oleh guru-guru, Bapak Ibu guru dengan sabar, sayang membimbing kalian. Itulah tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Nah, anak-anak, kalau kita sudah bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, sewajibnya lah kita harus bersyukur. Ya, kita sudah merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita wajib bersyukur. Caranya bagaimana? Ya, caranya kalau kita sudah dikasih Tuhan, ya kita mengasihi teman kita gantian ya. Kita sudah mendapat berkat Tuhan, ya kita membagi berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itulah cara kita bersyukur kepada Tuhan. Ingat ya anak-anak, bahwa Tuhan itu menyertai kita pada saat apapun kita, baik senang, baik susah. Dan kita wajib bersyukur dengan cara membagikan berkat kembali yang diberikan Tuhan kepada kita, membagikan kasih yang kita terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur kalau pada saat ini anak-anak-Mu boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, dengan cerita pada minggu ini Tuhan, anak-anak-Mu akan selalu ingat kepada-Mu,
bahwa Engkau selalu menyertai mereka di dalam kehidupan mereka, baik pada saat susah maupun pada saat senang. Dan biarlah Tuhan, anak-anak-Mu juga boleh membagi-bagi berkat kembali yang diperoleh daripada-Mu. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, sekolah minggu kita pada pagi hari ini ceritanya tentang berkat Tuhan yang tidak terperi, baik kepada bangsa Israel dan di dalam kehidupan kita. Ya, sudah selesai. Ya, anak-anak, sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Ingat selalu jaga kesehatan, ya. Anak-anak melaksanakan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, gimana teman-teman? Teman-teman apakah udah dengar firman yang disampaikan Bu Dayu tadi? Nah, apapun yang disampaikan Bu Dayu tadi harus teman-teman praktekkan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari ya. Nah, kali ini kita mau masuk dalam persembahan. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya persembahannya dimasukin dalam amplop, terus dimasukin ke gereja. Untuk mengiringi persembahan pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Nah, teman-teman, kita kan udah ngumpulin persembahan nih. Selanjutnya kita mau berdoa buat persembahan, juga mau doa buat akhir sekolah minggu ini dipimpin oleh Mas Galang. Mari teman-teman semuanya kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Tuhan sudah bimbing kehidupan kami dari malam tadi sampai hari ini dengan keadaan sehat dan juga selamat. Tuhan, tadi kami sudah mengumpulkan sedikit dari apa yang sudah kami punyai untuk memuliakan nama-Mu saja. Semoga persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu serta memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Berkatilah kehidupan kami seminggu mendatang. Hanya tangan-Mu yang bekerja atas kehidupan kami. Dan juga kami berdoa untuk kelancaran studi kami. Semoga sekolah atau studi kami dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, sekolah minggunya udah mau selesai nih. Eits, tapi teman-teman jangan lupa tonton sekolah minggu depan hanya di channel GKJ Klaten teman-teman. Teman-teman juga jangan lupa ya buat selalu jaga kesehatan, Mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Dan yang paling penting, jangan lupa pakai masker. Dadah teman-teman. sampai jumpa.